Jadi ini masalah serius, ini benar. Rakyat geram, jangan rakyat geram. Saya yakin kalian semua geram semua. Kalian mengerti, ya kan? We are not stupid, benar nggak? Kalau kasus dia hilangkan 100 triliun, dapat 6 tahun, ini kan nggak masuk akal. Iya kan? Jadi saya sangat sependapat ya, hukuman mati. Pak Presiden, terima kasih banyak atas kesempatan diskusinya. Dan karena antusias ini ingin kami share kepada publik. Kemarin kami sengaja membuka kesempatan, Pak, kepada publik melalui akun sosial media kami. Mau titip pertanyaan apa untuk Pak Prabowo Subianto. Dan selama 5 jam ini, Pak, 5 jam lebih dari 800 pertanyaan dan komentar masuk, artinya publik juga begitu antusias. Dan yang terbanyak ini sekitar 26% ini berisi kegeraman masyarakat pada koruptor. Jadi masyarakat sangat geram dan ini mengingatkan saya pada janji kampanye Bapak untuk akan mengejar koruptor sampai ke Antartika waktu itu kan. Dan baru-baru ini itu kan analogi ya. Iya betul. Saya yakin koruptor nggak mau ke Antartika. Ya kan? Benar nggak? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Ya, tapi harus diakui Pak bahwa pemberantasan korupsi di era Bapak cukup galak. Ini bisa dilihat dari jumlah kasus yang berhasil atau berani diungkap ya. Dan baru-baru ini Bapak juga bertekad lagi, saya nggak tahu ini metafor atau beneran, akan menempatkan para koruptor ini di pulau terpencil yang dikelilingi hiu, gitu kan. Nah, nanti human rights lagi aku salah itu. Ya, ini seperti Alcatraz kan Pak di Amerika ya. Meskipun ada pandangan juga Pak bahwa sanksi kurungan ini tidak akan bikin jera koruptor kalau tidak dimiskinkan. Jadi kalau aset-asetnya tidak dirampas, ini kaitannya dengan RUU perampasan aset. Bahkan sebagai efek jera Pak, netizen ini juga ada yang mengusulkan hukuman mati untuk koruptor. Ya, ini bagaimana tanggapan Bapak dan mungkin kalau tadi korupsi ini menjadi concern yang utama, concern yang kedua dari yang masuk yang kami tampung itu adalah mengenai lapangan pekerjaan Pak. Banyak keluhan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Mungkin dalam waktu dekat apa upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan mungkin di sektor apa Pak Prabowo Subianto? Baik, ini pertanyaan bagus ya. Jadi jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Ya. Saya juga geram masalah korupsi ini karena saya mengerti bahwa sumber daya kita sangat besar, resources sangat besar, dan terjadi kasarnya adalah perampokan lah. Saya bisa harus dikatakan apa nih, perampokan kan. Dan perampokan itu kadang-kadang pakai cara-cara yang sok legal, ya kan? Jadi kalau dicek tidak ada pelanggaran, ya kan? Tender sudah diatur, siapapun pemenangnya. Kadang-kadang tender itu diam-diam tidak diumumkan atau diumumkan hari Selasa jam 10, tak tutup, udah jam 2 udah tutup, ya kan? Yang masuk 3 penawaran semua related, orang yang sama, udahlah. Seperti akal-akalan. Bener kan? Ini praktek sudah terjadi. Ya ini kan dari segi hukum tidak salah. Satu, geram. Jaksa Agung juga kadang-kadang geram, Pak, kita sudah tangkap, kita sudah ungkap, sudah berhasil menang di pengadilan negeri. Dia naik banding, kita menang. Terus Mahkamah Agung PK selesai, kita dikalahkan. Jadi ini masalah ya. Jadi langkah saya dalam waktu dekat, saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan ya dengan Menseknek, saya ingin naikin gaji semua hakim. Saya ingin naikin gaji skala signifikan semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Ya jadi memang apa ya, hasil efisiensi gitu. Kalau tidak salah ya, untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh 12 triliun ya, nggak sampai 20 triliun. Penghematan perjalanan dinas ke luar negeri bisa naikin gaji seluruh
seluruh Indonesia, semua gaji dan signifikan. Nanti saya dimarahin juga, kok hakimnya dinaikin signifikan, kami gimana? Ya tapi hakim dulu mungkin ya, karena hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga kasih petunjuk, hakim harus punya rumah dinas yang layak. Ini sedang dikerjakan oleh Menteri Perumahan. Kalau tidak salah kita punya hakim seluruh Indonesia nggak sampai 10.000. Kalau tidak salah 9.000 sekian. Jadi ini harus diadres. Hakim dulu diperbaiki, kemudian aparat-aparat yang lain. Jadi saya sangat sependapat. Jadi pertama yudikatif kita harus kita bersihkan, perkuat, dan ya maksud saya ya, kalau kita tahu penjara kadang-kadang dengan kekuatan uang dia tiap malam bisa keluar jalan-jalan. Meskipun ada di pulau terpencil, kalau ada uang bisa disuap, Pak. Kalau di pulau kecil kan susah dia mau keluar. Tapi bisa sewa helikopter. Oh nggak bisa. Pulau mana kita kan? Ini sedang kita cari gitu loh, tempatnya, pulaunya gitu. Saya diusulkan ada pulau lepas pantai Banten. Wah ini terlalu dekat, ya kan? Iya kan? Pakai perahu bisa ada yang datang nganter bakmi Gajah Mada mungkin. Nah, jadi saya itu salah satu ya. Nah, masalah dimiskinkan, saya berpendapat begini. Makanya saya mau negosiasi selalu. Ya. Kembalikan yang kau curi. Tapi memang susah, ya kan? Karena secara sifat manusia mungkin dia nggak mau ngaku, ya kan? Jadi pertama harus dikasih kesempatan. Jadi apa yang dia kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga gitu. Iya kan? Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya, kira-kira kan begitu. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Hanya memang benar harus ada suatu sikap jera, karena kadang-kadang dengan kekuatan uang, okelah aku ditangkap, okelah aku masuk pengadilan, paling saya dikasih 6 tahun, nanti 6 tahun saya jalankan 3 tahun, habis itu saya keluar. Ya. Dan selama 3 tahun saya juga nanti bisa saya sogok pejabat ini pejabat itu sehingga saya mungkin tiap 5 hari saya keluar. Iya kan? Jadi ini masalah gitu loh. Jadi saya memang mengatakan ke aparat hukum, kalau hakim kasih vonis yang tidak masuk akal, yang menyakiti rasa adil rakyat, kita naik banding. Dan kita berhasil berapa kali, iya kan? Benar nggak? Ada kasus berapa triliun dia hilangkan, hanya dapat berapa tahun itu? Ya, Harvey Muiz, Pak. Iya. Dan ada yang lebih parah, ada yang lolos sama sekali. Ini saya suruh kejar ini delik hukumnya. Jadi ini masalah serius. Ini benar. Rakyat geram, jangan rakyat geram. Saya yakin kalian semua geram semua. Kalian mengerti, ya kan? We are not stupid, benar nggak? Kalau kasus dia hilangkan 100 triliun, dapat 6 tahun, ini kan nggak masuk akal. Iya kan? Jadi saya sangat sependapat ya, hukuman mati. Pada prinsipnya ya sebenarnya kalau bisa kita tidak hukuman mati. Karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja kita yakin 99,9%
Tapi ya, dia bersalah, satu mungkin ada satu 0,1. masalah yang ternyata dia korban atau dia di frame atau dia itu loh. Ya. Kalau hukum mati final, kita nggak bisa hidupkan dia kembali, ya kan? Sehingga pada prinsipnya ya banyak pelaksana hukum mati kan diulur, ya kan, bahkan ujungnya juga tidak dilaksanakan sebenarnya kan. Ya. Itu kita lakukan jurisprudensi pemimpin-pemimpin kita sebelum, ya kan. Bung Karno tidak melaksanakan, berapa orang yang dihukum mati, Pak Harto tidak laksanakan, berapa orang dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya pada prinsipnya juga kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi mungkin tidak sampai hukuman mati. Tapi ini tentunya nanti konsensus para pimpinan politik dan para pakar-pakar hukum. Tapi saya tangkap bahwa memang rakyat tadi ya itu lapangan kerja. Lapangan kerja, Pak. Lapangan kerja ini masalah bagi seluruh dunia. Masalahnya ini sekarang adalah lapangan kerja, saya yakin sebentar lagi cukup banyak. Tapi, ya itu tapi, maukah dia kerja di mana ada lapangan kerja? Ya kan? Menurut saya dia mau. Kenapa? Sekarang ada yang kerja di Malaysia, ada yang kerja ke Timur Tengah. Jadi maksud saya begini, kita nanti dengan proyek-proyek ini yang kita akan lakukan, banyak lapangan kerja ya. Sebagai contoh, nanti yang kita mau bikin hilirisasi itu ya, di bidang perkebunan, kelautan, perikanan dan sebagainya, itu kurang lebih kita bisa ciptakan 8 juta lapangan kerja. Koperasi desa 1,6 juta. Tapi belasan juta petani hasil penerimaan dia, ya, penghasilan dia akan naik. Kita yakini akan naik. Nah, masalahnya kalau mau kerja di kota besar ruangan AC Terbatas. mungkin, sedangkan sarjana aja yang terpinter mau saya kirim ke desa kok, iya kan? You jadi manajer makan bergizi, manajer koperasi, tapi lebih dari itu Anda jadi penggerak, Anda guru, Anda motivator, Anda pembina koperasi. Nah, ini yang saya harapkan nanti pertumbuhan ekonomi dari bawah, sehingga tadinya golongan ini rendah penghasilan, dia penghasilan naik, daya beli dia naik, konsumsi naik, pasar kita kuat, industri kita kuat. Actually this is the whole